Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi kita akan belajar teologi sistematika saat pagi hari ini. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas hari yang baru Engkau berikan buat kami. Kami sungguh percaya Tuhan, anugerah-Mu selalu Engkau limpahkan buat kami Tuhan. Hingga kami terus boleh merasakan, mengecap Tuhan Yesus alami Tuhan. Anugerah-Mu yang begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Saat pagi hari ini juga Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih untuk semangat yang baru, untuk kekuatan kemampuan yang baru, untuk kami kembali lagi belajar akan firman-Mu Tuhan. Tolong kami terangi mata hati kami Tuhan, biar apa yang kami pelajari saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh mengerti Tuhan Yesus, terlebih kami boleh pahami, kami boleh hidupi kebenaran firman-Mu yang kami dengar saat pagi hari ini. Biarlah itu tidak lalu begitu saja, tidak sia-sia Tuhan, tapi boleh mendatangkan berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa Tuhan, buat Niar yang saat pagi hari ini bergabung bersama-sama kami, Engkau juga berkati pemudi ini Tuhan Yesus, lebih hari Engkau pakai lebih heran dalam melayani-Mu Tuhan Yesus, dalam kesehariannya boleh berdampak di dalam pekerjaan apapun, dimanapun Niar berada Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan, teman-teman kami yang akan bergabung lewat Tuhan rekaman kami nanti Tuhan Yesus, Engkau juga berkati mereka seperti Engkau memberkati kami saat pagi hari yang indah ini. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan, biar Engkau terus pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran Tuhan Yesus. Biar apa yang dia pelajari baca Tuhan, biarlah semua hikmat daripada-Mu. Dan apa yang hamba-Mu utarakan, perkatakan saat pagi hari ini, biarlah itu daripada-Mu. Biar Engkau pimpin pembelajaran kami saat pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, Engkau terus beserta dengan kami. Kami bersyukur dan bersyukur. Kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan lihat lagu ini 64 slide, banyak, tetapi karena merupakan daftar, tentu kita akan bisa lebih cepat. Sedikit penjelasan, hanya daftar dan daftar, karena itu memang banyak slide, tapi bisa kita selesaikan seharusnya dalam waktu yang seperti biasa, 1 jam kurang. Tentu kita bersyukur pada Tuhan masih diberi kesempatan untuk punya semangat, punya kesenangan dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya menjadi doa kita bersama oleh anugerah yang turun dari surga, senangnya akan belajar firman, senangnya kita akan belajar firman itu terus dan terus bertambah. Demikian sehingga senangnya itu melampaui senang yang dipengaruhi oleh situasi kondisi. Tentu kita perlu anugerah surga turun dalam hati dan pikiran kita, sehingga sekali lagi senangnya kita mendalami firman itu melampaui senangnya kita yang dipengaruhi situasi kondisi. Karena memang mudah saat kita kondisi baik-baik saja belajar firman, itu mudah. Tetapi saat kita menghadapi masalah yang begitu berat, trauma yang begitu dalam, itu tantangan bagi kita secara manusia. Tetapi kita percaya oleh anugerah yang menyertai kita, yang turun dalam hidup kita. Kita lebih dan lebih lagi dimampukan untuk tetap
senang belajar firman dalam situasi kondisi apapun. Kita masuk ke bagian ke-8 dari doktrin Kristus atau Kristologi. Kita akan masuk ke hypostatic union. Kita bagi menjadi dua, dapat kita katakan part pertama pagi ini, part kedua Jumat depan. Puji Tuhan. Kita kembali mengulang yang sudah kita lihat kemarin, pertimbangan sistematis Kristologi, saat kita menempatkan Yesus Kristus sebagai objek pembelajaran yang ketat. Kita katakan Yesus Kristus sebagai objek sebuah disiplin ilmu, pembelajaran yang ketat, disiplin ilmu, maka tentu teks-teks Alkitab yang terkait dengan pribadi Kristus itu perlu dianalisa, perlu dilakukan sintesa teologis, nggak cukup hanya eksegesis per ayat. Eksegesis memang perlu dilakukan, namun harus dilanjutkan dengan menempatkan ayat-ayat yang memperkenalkan Kristus tersebut ke dalam sebuah kerangka teologis yang terdiri atau tersusun dari 4 elemen. Saya cepat di bagian ini karena ini sudah dibahas Jumat lalu. Elemen pertama adalah virgin birth, kelahiran anak darah, kelahiran perawan, seperti yang dicatat oleh Matius dan Lukas. Doktrin ini memperlihatkan kepada kita fase awal dari bagaimana Yesus menjadi Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, yang kemudian kita akan bahas dengan dalam di hypostatic union. Bagaimana Allah dan manusia itu menjadi satu pribadi. Bahwa Yesus dalam satu pribadi adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Nanti ketiga, kita akan melihat posisi Yesus dalam Trinitas. Tentu ini akan, atau setelah kita bahas jauh lebih dalam saat kita mempelajari Allah Trinitas yang sudah kita lewati pembelajaran tersebut. Kemudian nanti sebagai ciri khas dari aliran kita, Pentakosta Karismatik, kita akan melihat hubungan pelayanan Yesus dengan janji-janji pencurahan Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita masuk bahasan kita pagi hari ini, hypostatic union. Istilah yang digunakan untuk mewakili kesatuan, keberadaan, kealahan, dan kemanusiaan Yesus dalam satu pribadi. Dua natur, satu pribadi. Karena itu sering kita dengar istilah dwi natur Kristus. Nah, untuk memahaminya dengan tepat, Allah manusia jadi satu, kita perlu tentu pertama yakin benar memahami lebih dalam kealahan Yesus. Kedua, yakin benar dan memahami lebih dalam kemanusiaan Yesus. Baru ketiga, bagaimana dua natur ini membentuk satu pribadi. Doktrin ini doktrin penting dalam kekristenan. Salah mengerti doktrin ini membuat kita tergolong ke dalam bidat, tergolong ke dalam sebuah kelompok yang di luar kekristenan. Meskipun kita mengaku Kristen, mengaku menyembah Yesus, memahami doktrin Yunatur Kristus, itu membuat kita berada di luar kekristenan. Jadi bidat. Karena itu mempelajari bagian-bagian ini mau nggak mau itu penting dan sangat penting bagi kita. Puji Tuhan. Kita akan sekali lagi lihat daftar-daftar panjang karena itu ada 64 slide. Kita akan melihat bukti kealahan Yesus Kristus, bukti kemanusiaan Yesus Kristus, dan bagaimana Allah dan manusia itu menjadi satu dalam pribadi Yesus Kristus. Kita akan pertama lihat bukti kealahan Yesus Kristus. Ada dua kelompok.
Pertama, klaim Alkitab. Kedua, bukti Alkitab. Dalam klaim Alkitab, itu ada sebutan Tuhan terhadap Yesus, sebutan Allah terhadap Yesus, dan klaim-klaim lainnya menunjuk bahwa Yesus itu Allah. Kedua, bukti Alkitab. Bagaimana Alkitab mendaftarkan sifat-sifat ilahi dari Yesus Kristus. Itu yang menjadi pembahasan di bukti kealahan Yesus Kristus. Klaim Alkitab, kita masuk ke kelompok pertama. Kelompok pertama klaim, kelompok kedua bukti. Kelompok pertama, penggunaan kata Allah atau theos itu untuk menyebut Yesus. Itulah klaim Alkitab. Bagaimana penulis Alkitab menunjuk Yesus sebagai theos, sebagai Allah. Kata ini, sebutan ini, panggilan ini biasanya dikhususkan untuk Allah Bapa, theos dalam bahasa Yunani. Namun demikian, di beberapa ayat, theos ini juga digunakan untuk menyebut Yesus Kristus. Titus 2 ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Rasul Paulus menyebut Yesus Kristus sebagai Allah yang maha besar dan juru selamat kita. Dua panggilan disematkan kepada Yesus Kristus oleh Rasul Paulus. Demikian pula Rasul Petrus, dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, yang kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dua ayat ini menunjuk Yesus sebagai Allah. Kemudian Yesus juga disebut sebagai Kyrios atau Tuhan. Secara pemikiran sederhana, Tuhan itu dalam bahasa aslinya itu bisa menunjuk kepada tuan atau majikan manusia. Nggak istimewa. Sebuah kata yang biasa. Namun, dalam zaman perjanjian baru, kata Kyrios, Tuhan, itu dipakai untuk menggantikan kata Yahweh di perjanjian lama. Jadi saat dari bahasa Ibrani terjemahkan ke bahasa Yunani, semua kata Yahweh di perjanjian lama di Ibrani, di bahasa Ibrani, oleh penulis, oleh penerjemah Yunani, semua kata Yahweh digantikan dengan Kyrios di terjemahan Yunani dari perjanjian lama yang dikenal dengan istilah Septuaginta. Semua kata Tuhan, semua kata Yahweh diganti Tuhan. Nah, karena itu bagi orang-orang Yerusalem, orang-orang Israel, kata Tuhan itu bukan sekadar majikan manusia. Yang menjadi asosiasi mereka, kata Tuhan itu, ya pencipta langit dan bumi, dan segala isinya. Dan Yesus terima sebutan tersebut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus, yaitu Kristus. Tuhan, Kyrios, di kota Daud. Lukas sedang menunjuk Kristus sebagai Allah pencipta langit dan bumi dengan menyebutnya sebagai Tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Kyrios saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Rasul Paulus menunjuk Yesus Kristus sebagai Kyrios. Saat Rasul
Paulus menunjuk Yesus sebagai Krios, dia punya pemahaman bahwa Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Selanjutnya dalam Injil, ya Yesus mengenakan frase akulah aku pada dirinya sendiri. Perkataan ini membuat para pemimpin agama Yahudi ingin melemparinya dengan batu. Jadi kita lihat di sini dalam Yohanes 8 bahwa Yesus saat berdebat dengan para pimpinan agama Yahudi, Yesus mengatakan, terlihat dulu apa kata Yesus. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini ayat yang tenar, aku telah ada itu tenar sekali, ego, eimi. Ego, aku, eimi, telah ada. Ego eimi ini saat kita search di Google itu menunjuk pada Allah dan menunjuk juga kepada Yesus yang memperkenalkan diri sebagai ego eimi. Ego eimi itu terjemahan dari aku adalah aku. Akulah aku. Dan itu hanya Allah Israel yang bisa berkata seperti itu. Bagi orang-orang Yahudi, hanya Allah Israel, Allah mereka yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, yang menuntun mereka ke padang gurun, yang membawa mereka kepada tanah perjanjian. Hanya beliaulah yang pantas menyebut dirinya ego eimi. Tetapi terdapat di Injil Yohanes, Yesus menyebut dirinya ego eimi. Itu membuat orang-orang Yahudi, khususnya para pimpinan agama Yahudi, langsung melihat Yesus sebagai penghujat Allah Israel yang pantas, sangat pantas untuk dilempari dengan batu sampai mati. Sesuai dengan hukum yang ada di perjanjian lama. Puji Tuhan. Di kitab Wahyu, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Alfa dan Omega. Sebagaimana Allah Bapa juga memperkenalkan dirinya kepada Rasul Yohanes. Puji Tuhan. Sedang daftarkan klaim-klaim Alkitab untuk menunjuk Yesus sebagai Allah. Kita sedang melihat kealahan Yesus Kristus. Kita nggak boleh sampai kepada kesimpulan Yesus itu setengah Allah. Yesus pernah berhenti sebagai Allah. Itu kesimpulan-kesimpulan yang ngaco. Kita nggak boleh sampai pada kesimpulan-kesimpulan semacam itu. Karena sekali lagi itu membuat kita keluar dari kekristenan. Karena Dunatur Kristus itu inti kekristenan. Karena itulah para pimpinan gereja dari abad mula-mula terus menyoroti berbagai bidat yang menolak Dunatur Kristus. Puji Tuhan. Kalau kemudian ada gereja-gereja sekarang meniru pola bidat di abad mula-mula, kalau kita diam aja, apalagi terpengaruh, absurd banget ya. Apa yang diperjuangkan pimpinan gereja abad mula-mula, kita nggak anggap sama sekali. Tuhan Yesus tolong kita semua nggak sampai kita jatuh ke dalam kesesatan sedemikian. Puji Tuhan. Ini Allah. Aku adalah Alfa dan Omega. Ayat 1 sampai 8 itu Allah. 22, 12, 13 itu Yesus. Alfa dan Omega. Pertama, terkemudian awal dan akhir. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kita sudah selesaikan kelompok pertama, klaim Alkitab. Kiranya selangkah lagi memberi kita keyakinan dan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang kealahan Yesus Kristus. Kita masuk ke kelompok kedua, bukti Alkitab, yang menunjukkan kembali kealahan Yesus Kristus.
Kita akan lihat di bagian ini bagaimana Yesus menunjukkan sifat-sifat kealahannya. Sekali lagi kita akan lihat di kelompok kedua ini, Yesus Kristus menunjukkan sifat-sifat atribut kealahannya. Puji Tuhan. Yesus pertama menunjukkan kemahakuasaannya. Ia meredakan badai, ia memperbanyak roti dan ikan, ia mengubah air menjadi air anggur. Semua ini ia lakukan saat kita baca konteks mujizat-mujizat ini, Yesus lakukan mujizat-mujizat untuk menunjukkan otoritasnya. Jadi saat ada beberapa orang yang menyangkali kealahan Yesus dengan menunjuk Yesus serupa dengan Petrus, Paulus, sama kok. Mereka, para rasul, adakan mujizat, ya Yesus pun nggak heran adakan mujizat. Baik Yesus, Petrus, Yohanes, Paulus, sama-sama dikuasai Roh Kudus sehingga bisa mengadakan mujizat. Itu excuse atau alasan dari orang-orang yang menolak bahwa Yesus itu sepenuhnya Allah. Tetapi kita dapati ada dua contoh, kita lihat saat ia meredakan badai, itu memberi kesan kepada murid-murid bahwa benar sang pereda badai ini yang punya otoritas, bukan Roh Kudus, bukan Allah Bapa. Jadi saat Yesus sedang meredakan badai, ia nggak sedang menunjuk Allah Bapa, ia nggak sedang menunjuk kepada Roh Kudus, tetapi ia sedang membuktikan kealahannya. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini kesan yang murid-murid dapati. Yang orang-orang penyaksi mujizat itu dapati. Kemudian saat ia merubah air menjadi air anggur, dikatakan oleh Rasul Yohanes, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi, lewat mujizat di Kana, Yesus tidak sedang menyatakan kemuliaan Allah, bahwa Allah bekerja lewat hidupnya mengadakan mujizat, atau tidak sedang juga menyatakan kemuliaan Roh Kudus bahwa lewat hidupnya Roh Kudus berkarya. Oh enggak. Dalam konteks kita lihat dua bagian ini, Yesus benar-benar tunjukkan ini kemuliaanku, ini otoritasku, ini kemampuanku, ini atribut ilahi yang menunjukkan bahwa aku benar-benar Allah. Puji Tuhan, kiranya bagian-bagian ini lebih lagi memperdalam pemahaman kita. Puji Tuhan. Yesus selanjutnya setelah tadi menunjukkan kemahakuasaannya, kemudian selanjutnya Yesus menunjukkan pula kekekalannya. Tadi kita sudah lihat bahwa ia telah ada sebelum Abraham jadi. Kemudian Yesus pun menunjukkan kemahatauannya, bahwa ia mampu menyelidiki, mengetahui bagian-bagian terdalam dari hidup kita, motivasi kita, keinginan hasrat kita, hati dan pikiran kita. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yesus Maha Tahu. Kemudian bukti berikutnya bahwa Yesus Maha Tahu, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu.
Kau tahu bahwa aku mengasihimu. Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus pun menunjukkan bahwa ia maha hadir, maha kuasa, kekal, maha tahu, maha hadir. Atribut ilahi yang kemudian Yesus tunjukkan setelah kebangkitannya. Nyata setelah kebangkitannya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam waktu bersamaan kita di Depok, teman-teman saudara seiman di Jakarta, teman-teman saudara seiman di Singapura, di Afrika, di Eropa, di Amerika, meski waktu bersama, saat kita berkumpul dalam nama Yesus, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan ajarkanlah mereka selalu melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus menunjukkan bahwa ia maha hadir. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya, Yesus juga mendemonstrasikan otoritas yang hanya dimiliki oleh Allah. Kita tuliskan bahwa ia berotoritas mengampuni dosa. Puji Tuhan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini tentu kembali membuat marah, emosi banget pemimpin agama Yahudi. Siapa orang ini? Berani-beraninya lancang banget. Berkata, dosamu sudah diampuni. Saat Yesus berkata, dosa kita sudah diampuni, yang menunjukkan, membuktikan bahwa ia punya otoritas ilahi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kemudian kita lihat, dalam menunjukkan otoritasnya, dibandingkan dengan nabi-nabi perjanjian lama, maka ada perbedaan yang signifikan. Di PL, saat nabi berbicara, maka kalau nggak di awal, di akhir, atau mungkin di tengah ya. Tetapi selalu ada frase, demikianlah firman Tuhan. Saat kita belajar kitab nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, saat mereka bernubuat, ada frase, demikianlah firman Tuhan. Tapi Yesus sendiri memulai perkataan pengajarannya dengan berkata, aku berkata kepada Tuhan. Puji Tuhan. Telah difirmankan juga, siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi, aku berkata kepadamu. Di bagian ini Yesus enggak berkata, demikianlah firman Tuhan. Ada mungkin di bagian-bagian lain. Kita dapati nanti. Tetapi di bagian ini Yesus pakai otoritasnya sebagai Allah. Aku berkata kepadamu. Yesus nggak perlu di bagian ini. Nggak mesti dia mencantumkan demikianlah firman Tuhan saat ia memperkatakan sebuah aturan, sebuah hukum. Nggak perlu. Yesus nggak mesti. Kalau Nabi PL mesti. Karena dia dari Allah. Sedangkan Yesus Allah sendiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada 2 lagi. Bukti atribut Yesus. Kemudian kita akan diskusi. Yesus pun menunjukkan atribut keabadian. Bahwa ia tidak mengenal kebinasaan.
Ini salah satu bukti, puji Tuhan. Bapa mengasihi aku dan oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tuhan. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yaitu Yesus, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Puji Tuhan, Melkisedek, Harun, dan anak-anaknya, mereka menjalankan fungsi jabatan imam, tetapi masih berdasarkan hidup yang dapat binasa. Tapi Yesus mendasarkan keimamannya dengan hidup yang tidak dapat binasa. Puji Tuhan. Terakhir, di bagian ini, di kelompok ini, Yesus menunjukkan bahwa ia layak disembah. Kita bandingkan antara catatan Wahyu di Wahyu 19, catatan Yohanes, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Malaikat, semulia apapun dia, setinggi apapun otoritas dia, sehebat apapun si malaikat lakukan mujizat, tetap ia bukan sesembahan. Ia tidak menerima penyembahan. Tapi kita dapati di Filipi 2, Yesus layak, sangat layak terima penyembahan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut nyembah segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Puji Tuhan, kita masuk berikutnya ke dalam kemanusiaan Yesus, namun kita akan diskusi sebentar. Silakan Ibu Rini. Iya, Niar mungkin ada tambahan atau pertanyaan? Belum, Kak Rini. Ya, Iya, belum, Kak Rini. oke, kita lanjut aja Niar ya. Kemanusiaan Yesus Kristus, kita sudah pernah bahas. Kita akan cepat juga di bagian ini. Yesus memiliki tubuh manusia. Jadi meski dikandung secara ajaib oleh Roh Kudus, kelahiran Yesus sama seperti kelahiran manusia pada umumnya. Demikian pula dengan pertumbuhannya. Tubuh Yesus
mengalami haus dan lapar. Dan tubuh Yesus juga mengalami kematian. Ada saat di mana fungsi tubuh Yesus itu berhenti. Puji Tuhan. Ini catatan Lukas tentang Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus. Kemudian ini catatan Lukas tentang kematian Yesus Kristus. Yesus memiliki tubuh manusia. Kemudian Yesus memiliki pikiran manusia. Ia mengalami proses bertambah hikmat. Yesus mengalami proses bertambah pintar, bertambah hikmat. Memang bagian-bagian ini, apalagi setelah kita bahas tadi, Yesus sebagai Allah, kemudian kita masuk kepada Yesus sebagai manusia, itu akan sulit kita terima. Karena itu dalam kerinduan kita dalami tentang Dwinatur Kristus, tetap ada batasan-batasan yang nggak boleh kita terabas. Saat kita terabas, sekali lagi masuk kita kepada kelompok bidat, kelompok yang memilih untuk keluar dari kekristenan ortodoks, meskipun mungkin ngaku Kristen, ngaku sembah Yesus, tapi saat keluar dari garis-garis pagar-pagar tentang Dwinatur Kristus, kita akan sesat. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tentu kita sudah banyak belajar bagaimana gereja mula-mula pun dalam pendekatan mereka juga, dalam penafsiran mereka juga berbagi. Ada yang lebih condong menekankan kemanusiaan Yesus, ada yang lebih condong menekankan kealahan Yesus. Itu kan terus terjadi dalam sejarah gereja. Dan karena itulah para pimpinan gereja yang punya disiplin, punya kerinduan mendalam untuk mempertahankan pengajaran tentang Dwinatur Kristus yang Alkitabiah, mereka merasa perlu mengadakan konsili-konsili, rapat-rapat besar untuk mengcounter tadi. Saat seorang pendeta lebih menekankan kemanusiaan Yesus, tetapi nggak melanggar kealahannya, itu masih aman. Tetapi saat menekankan kemanusiaan Yesus, tetapi kemudian menerabas batas-batas kealahan Yesus, itu bidat. Perlu diadakan rapat besar, konsili, untuk menentang bidat tersebut. Di sisi lain, ada pendeta-pendeta menekankan kealahan Yesus dan terabas kemanusiaan Yesus. Kembali diadakan konsili, rapat besar untuk mengcounter, untuk menyingkirkan, mengeluarkan pengajaran ini dari gereja. Tuhan Yesus tolong kita semua. Bagian-bagian ini lebih lagi memperdalam kita, karena sekali lagi, pengajaran sesat tentang Dwinatur Kristus itu akan terus terjadi berulang-berulang sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya yang sempurna, yang menolak dikotori oleh pengajaran sesat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yesus pun dalam pikirannya sebagai manusia. Tadi kita sudah lihat, Yesus itu maha tahu. Sekarang dalam kemanusiaannya, Yesus berkata tentang hari atau saat itu, nggak seorang pun tahu, malaikat pun tidak, aku pun enggak, kata Yesus, hanya Bapa.
Tadi kita sudah lihat dalam kealahannya, ia maha tahu. Tapi dalam kemanusiaannya, tentang hari kedatangannya, dia nggak tahu. Nah, ini kan perlu rumusan yang ketat, pemahaman yang seimbang. Tuhan Yesus, tolong kita semua. Tubuh, pikiran, kemudian ia pun memiliki jiwa dan emosi manusia. Membuktikan bahwa Yesus benar-benar manusia. Ia benar-benar Allah, ia benar-benar manusia. Ia bisa terharu. Terharu di sini dalam terjemahan lain disebut cemas. Itu bahasa Indonesia masa kini. Di Alkitab mudah dibaca dikatakan Yesus tertekan. Di firman Allah yang hidup, Yesus dikatakan di ayat ini sangat gelisah. Kemudian dalam terjemahan sederhana Indonesia, Yesus dikatakan sangat sedih. Yesus pun berekspresi di ayat ini. Ia memohon kepada Allah dengan teriakan dan angisan. Ia menjadi sama seperti kita. Saat nggak tahan hadapi masalah hidup, berteriak, menangis. Puji Tuhan. Kemudian, ini kan emosi, kita katakan emosi negatif. Jadi kita nggak anti terhadap emosi negatif. Nggak semua harus disikapi dengan luar biasa. Kemudian harus senyum terus. Oh no, Kristenan nggak seperti itu. Yesus pun nggak seperti itu. Namun Yesus pun bisa takjub. Yesus pun bisa memiliki emosi-emosi positif. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Keempat, sekali lagi pernah bahas ini, pandangan orang-orang sekitarnya juga melihat Yesus sebagai manusia. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Berarti di sinagoga ya. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Jadi kita dapati di ayat ini, dalam pemahaman orang-orang sekampungnya, orang-orang sekitarnya, orang-orang yang berada di sekitar rumah Yesus, rumah Maria, rumah Yusuf, rumah adik-adiknya Tuhan Yesus, orang-orang di sekitar mereka ini melihat Yesus manusia sebagai manusia, sebagaimana manusia pada umumnya. Nggak ada dalam keseharian Yesus, ia menunjukkan diri sebagai manusia sebagai manusia super. Dalam kesehariannya, Yesus sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai manusia super. Nanti baru dalam pelayanannya, kita akan lihat kealahan Yesus. Tetapi dalam kesehariannya, Yesus sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda seorang manusia super. Baik, kita masuk ke bagian akhir. Dan ini kita akan lihat sedikit saja sebagai pendahuluan. Karena di part 2, Jumat depan, baru kita akan lihat lebih dalam, baik dari buku referensi utama kita, juga dari beberapa sumber lain.
sumber-sumber yang saya daftarkan tadi itu bahasa Inggris, kita imbangi dengan bukunya Pendeta Muriwali, Pendeta MYM. Kita bisa tahu istilah-istilah di dalam bahasa Indonesia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita tutup dengan melihat rumusan paling awal terhadap konsep kesatuan pribadi Kristus itu dibuat, disusun di Konsili Kalsedon. Saat kita bahas Trinitas, kita teringat Konsili Nisea. Saat kita bahas Duinatur Kristus, Konsili Kalsedon. Sekali lagi, konsili-konsili diadakan untuk mengcounter ajaran-ajaran sesat. Konsili Nisea mengcounter ajaran sesat tentang Trinitas. Konsili Kalsedon diadakan untuk mengcounter ajaran sesat Duinatur Kristus. Ada 4 inti tentang kesatuan Duinatur Kristus dalam rumusan Kalsedon ini. Kita lihat keempatnya secara singkat. Minggu depan baru kita akan dalami. Ada 4. Without confusion, tanpa pencampuran. Without change, tanpa perubahan. Without division, tanpa pembagian. Without separation, tanpa pemisahan. Jadi, konsili ini merumuskan Duinatur Kristus dengan bentuk negatif untuk sekali lagi menolak ajaran-ajaran sesat yang ada saat itu. Kata without untuk kita, saya nggak tahu bahasa aslinya. Mereka tentu nggak dalam bahasa Inggris ya. Bapak-bapak gereja saat rumusan Kalsedon ini nggak dalam bahasa Inggris. Puji Tuhan. Sekali lagi pengulangan kata tanpa, kata without itu kita bisa yakini para pimpinan gereja yang sedang berkonsili, sedang rapat, mereka merumuskan untuk menentang pengajaran-pengajaran sesat. Kita lihat 4 without ini secara cepat. Pertama, without confusion, tanpa percampuran. Jadi, lewat poin ini, Yesus diajarkan oleh para pimpinan gereja bukan seperti warna hijau yang kita dapat saat mencampur biru dan kuning. Keberadaannya sebagai satu pribadi Kristus tidak merupakan hasil percampuran Allah dan manusia membentuk natur ketiga. Bukan itu. Dan tentu ada pengajaran sesat yang mengajarkan seperti itu. Karena itu, Konsili Kalsedon berkata, Yesus without confusion, tanpa percampuran. Nggak ada natur ketiga di pribadi Yesus Kristus. Kedua, without change, tanpa perubahan. Logos anak Allah nggak pernah berhenti dari natur yang sebelumnya telah ia miliki. Saat dikatakan Yesus berinkarnasi, kealahannya nggak mengalami perubahan. Nah, sekali lagi tentu ada bidat yang ngajari saat Yesus jadi manusia, ia berhenti jadi Allah. Karena itulah para pimpinan gereja di Konsili Kalsedon menegaskan without change, tanpa perubahan.
Anak Allah nggak pernah berhenti menjadi Allah. Inkarnasi, bagaimana ia menjadi darah dan daging, nggak mempengaruhi hakikat kealahannya. Esensi kealahannya. Ketiga, without division, tanpa pembagian. Saat diperkenalkan konsep Dunatur Kristus itu tidak sedang menunjuk kepada terbaginya, splitnya pribadi Kristus. Kita sekarang kenal penyakit kejiwaan, bagaimana seseorang jiwanya terbagi. Bukan itu yang terjadi pada Kristus. Ia bukan setengah Allah dan setengah manusia yang ditambah jadi satu pribadi. Bukan seperti itu. Without division, tanpa pembagian. Terakhir, menjadi bagian kita di pagi hari ini, without separation, tanpa pemisahan. Kesatuan, kealahan, dan kemanusiaan Kristus itu bersifat nyata, organik. Bukan sebatas hubungan simpati moral dan kerjasama sinergi. Bukan seperti organisasi, bukan seperti dua orang yang benar-benar menyatu dalam memimpin sebuah perusahaan, bukan seperti dua orang yang benar-benar menyatu dalam beban terhadap jiwa-jiwa manusia. Bukan. Tapi tanpa pemisahan separasi. Nyata dan organik. Sekali lagi ini, kata without ini, kata tanpa ini untuk mengcounter ajaran-ajaran sesat yang tentu ada yang mengajarkan nggak organik, nggak nyata. Kemanusiaan Yesus itu kemudian hanya bersimpati kepada manusia untuk menambah simpati ilahi. Hanya untuk kerjasama untuk mengalami kematian manusianya Yesus. Setelah itu, udah terpisah lagi. Enggak, udah tanpa pemisahan. Jadi kita yakin bersama, saat ini pun, saat Yesus sedang melihat kita, memperhatikan, mempedulikan, berdoa bagi kita, ia tetap dalam kemanusiaannya. Saat ia lahir dari rahim Maria, ia sudah tanpa separasi menyatu dengan kemanusiaan. Sehingga saat ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ia pun dalam kemanusiaan, bukan hanya kealahan. Puji Tuhan, kita akan dalami lebih dalam minggu depan. Kiranya memberkati kita semua pada saat pagi hari ini. Silakan Ibu Rin. Dari Niar, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan untuk pembahasan kita pagi ini, Niar. Iya, makasih banyak Bung untuk penjelasannya. Itu Bung mau nanya, kan dalam kemanusiaan Yesus itu, Yesus bisa merasakan, mengenal gitu penderitaan kita karena Yesus sendiri punya sifat-sifat kemanusiaan seperti itu. Kayak misalnya apa ya, waktu Lazarus meninggal, Tuhan Yesus menangis. Pada saat di Taman Getsemani pun juga gitu loh, Tuhan Yesus menumpahkan perasaannya. Eh, Pertanyaannya tuh, apakah ada implikasinya ya Bung ya, seperti memberi contoh bagi kita semua, anak-anak Tuhan gitu yang udah ditebus tuh untuk dalam kehidupan kita tuh juga boleh gitu mengekspresikan emosi kita dalam batasan tertentu gitu dan nggak memakai kekuatan kita sendiri, nggak merasa superior
gitu Bung. Karena kita mau mencontoh ya Tuhan Yesus gitu. Ya, benar nih, setuju nih. Perlu lebih lagi tekankan ya, lewat pengajaran-pengajaran, lewat sharing kita. Kita memang hidup di masyarakat yang tidak seperti di Barat yang lebih ekspresif. Kita lebih ke jaim ya, karena tradisi, jaga perasaan, atau dan lain-lain sebagainya. Kita supaya terlihat tidak lemah, kita terlihat kuat, itu kan bagian dari tradisi orang Timur, lebih menyimpan. Tapi lewat terus kita belajar, kita share kepada orang-orang di sekitar kita percaya kok. Saya pribadi percaya, sama-sama kita percaya akan ada hal-hal yang dibukakan, hal-hal yang baru yang bisa dimengerti oleh orang-orang di sekitar kita untuk menjadi eh, pribadi yang nggak eh, pengen sempurna dengan kekuatan sendiri, dengan ngada-ngadain kemampuan kita, mengandalkan kemampuan kita jadi apa ya, jujur dengan diri sendiri atas ketidakmampuan kita. Tuhan kasih kok tanda-tanda seperti yang kita sedang sama-sama gumulkan, bagaimana Kak Carla mengalami trauma, jantung yang berdebar, itu kan tanda-tanda kelemahan kita. Dan kita percaya Yesus pun mengalami itu dalam kemanusiaannya. Saat kita meniadakan itu, kita terbukti menjadi orang-orang yang ingin hidup dengan kekuatan sendiri. Meskipun kita berkata, saya kuat karena Tuhan. Tetapi kalau kita menolak kimia yang terjadi di hidup kita, jantung berdebar, tangisan, itu kan kimia yang terjadi di hidup kita. Tentu ada batasannya. Puji Tuhan, batasannya tentu ada orang-orang yang menganggap karena kimianya hidup kita ini, saya lebih tertarik kepada sesama jenis. Ya, berarti nggak bisa dong dilarang. Itu kan kita punya firman. Demikian pula tentang trauma. Kita boleh mengekspresikan tadi ya, sedihnya kita, traumanya kita, berdebar jantungnya kita. Tetapi kita nggak seperti orang-orang, kata Paulus, di Tesalonika yang tidak berpengharapan, yang larut dalam hal itu. Kita punya kekuatan ilahi, jalan ilahi untuk lepas dari trauma tersebut, kesedihan tersebut. Tentu sekali lagi, nggak kita buat. Banyak kali orang berdasarkan ayat itu nggak boleh tanpa pengharapan, kemudian buat-buat. Ada cara-caranya yang kacau, mungkin dengan menghibur diri sehebat-hebatnya, atau dengan menegarkan diri sehebat-hebatnya, padahal bukan kekuatan kita itu. Bukan kekuatan Tuhan itu, tapi kekuatan kita itu kan jadi ya menyangkali kekristenan itu ya. Menyangkali apa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Tuhan Yesus tolong kita semua supaya ngerti batas, itu penting, tetapi juga meluapkan emosi, menyatakan kejujuran diri kita ini, pertama tentu kepada diri kita sendiri ya, jujur saya seperti ini, hadapi masalah saya seperti ini, hadapi trauma seperti ini, kemudian bisa diceritakan kepada orang lain. Kita bersyukur Kak Carla jujur pada diri sendiri dan kepada orang lain. Jarang orang seperti itu. Banyak orang berkata, nggak apa-apa kok saya kuat. Oh, kacau. Tapi itulah budaya kita, itulah tradisi kita. Kekristenan hadir. Kekristenan Injil hadir.
untuk memberi jawaban terhadap pola seperti tadi yang menyangkali keberadaan kita, yang menyangkali kelemahan, kesedihan kita. Yesus tolong kita semua. Sungguh ia jawaban, sungguh ia segalanya bagi kita. Puji Tuhan, kiranya membantunya. Puji Tuhan. Ya, untuk pembahasan kita saat pagi hari ini, kita akan tutup pembelajaran kita nanti Niar yang berdoa ya Niar. Ya, Kak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, kami masih boleh menerima kuasa kasih-Mu di pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Terlebih kami boleh ya Tuhan Yesus mendengar firman-Mu, kami boleh belajar ya Tuhan Yesus mengawali hari kami ya Tuhan Yesus dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus yang tak terbatas, oh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk setiap pengertian yang Tuhan beri dalam hati kami ya Tuhan Yesus, bahwasanya Engkau adalah Allah yang hidup ya Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan ya Tuhan. Engkau adalah satu-satunya Allah yang kami sembah ya Tuhan. Engkau adalah Trinitas ya Tuhan Yesus yang boleh kami yakini dan kami imani. Kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus segala bentuk iman, segala bentuk perjalanan pengertian kami ya Tuhan Yesus. Semua hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami rindu ya Tuhan Yesus, semakin banyak ya Tuhan Yesus keluarga kami, semakin banyak teman-teman kami ya Tuhan yang boleh beroleh pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Kami ingin mereka melihat, memandang-Mu ya Tuhan Yesus, mengenal-Mu lebih heran lagi ya Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah jalan keselamatan, Engkau adalah hidup ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk setiap pekerjaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus, untuk setiap mata Tuhan yang melihat kami, untuk setiap penyertaan Tuhan, bahkan Tuhan dengan sifat kemanusiaan-Mu, Tuhan Yesus, Engkau juga boleh mengerti sedalam-dalamnya isi hati kami. Engkau boleh melihat pikiran kami dari jauh. Engkau boleh melihat ketika kami berdiri, kami duduk ya Tuhan Yesus. Tak ada ya Tuhan Yesus yang tersembunyi dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan terus ajarkan kami ya Bapa untuk terus menaruh harap kepadamu, untuk terus bersandar kepadamu. Kami tidak mau ya Tuhan, kami bersandar pada pengertian kami sendiri, kami bersandar pada kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Tetapi kami mau ya Tuhan Yesus segala kenyataan ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau Tuhan dari segalanya ya Tuhan. Boleh ya Tuhan Yesus lebih lagi hidup dalam jiwa kami. Membuat kami ya Tuhan Yesus terus mengandalkan Engkau dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap pelajaran-Mu Tuhan. Dan kami merindukan pelajaran-pelajaran hari ini. Pelajaran-pelajaran kami yang setiap saat diberikan oleh Bible Study ini Tuhan. Boleh Tuhan Yesus lebih lagi ya Tuhan Yesus oleh teman-teman kami, oleh orang-orang yang mungkin membutuhkannya ya Tuhan Yesus. Tuhan yang menjamah ya Tuhan memberikan hati pikiran kami ya Tuhan Yesus, melembutkan jiwa kami untuk boleh menerima kebenaran ya Tuhan Yesus yang paling benar ya Tuhan Yesus, seberapapun mungkin keras kadang ya Tuhan bagi hati kami, tapi kami mau diubahkan ya Tuhan melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan kami berdoa untuk Bung Semi ya Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kami mau menyerahkan Bung Semi ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala pergumulan ya Tuhan dalam pelayanan kami mengerti Tuhan. Segala kekuatan untuk Bung Semi hanya Engkau ya Tuhan Yesus yang memberi. Segala hikmat berasal daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan Yesus yang terus urapi Bung Semi, Kak Rini ya Tuhan Yesus dalam melayani Engkau. Dalam membangun persekutuan doa Injil, dalam memberikan kami ya Tuhan Yesus pengajaran-pengajaran yang sehat ya Tuhan Yesus, agar kiranya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang tumbuh terus ya Tuhan Yesus mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk YouTube-nya nanti ya Tuhan kiranya boleh didengar oleh teman-teman kami yang belum mendengarkan ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan Yesus apa yang sudah ditabur tidak akan pernah sia-sia. Kami boleh menabur ya Tuhan Yesus, tapi Engkau yang memberikan pertumbuhan ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya dan kami berserah kepadamu hari-hari kami ke depan ya Tuhan, waktu-waktu kami ke depan, terutama ya Tuhan Yesus, ibadah-ibadah kami, waktu-waktu kami bersamamu ya Tuhan, dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.